Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 11 TKJ 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita ketemu lagi di minggu kedua pembelajaran teknologi layanan jaringan, di mana untuk pertemuan kedua kali ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran, ya, untuk materi hari ini kita belajar tentang ragam aplikasi komunikasi data. Nah, seperti yang kalian ketahui, di mana komunikasi itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalian berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, itu juga termasuk komunikasi. Namun di sini komunikasi sudah tergantikan, yaitu dengan penggunaan teknologi yang ada. Jadi untuk komunikasi sekarang ini sudah cenderung interaktif, kemudian komunikatif, dan informasi tersebut sekarang lebih canggih. Setiap pengguna pun sekarang menggunakan teknologi tersebut untuk saling bertukar data, ya, baik itu data berupa teks, kemudian berupa audio maupun video. Ya, langsung saja Ibu berikan penjelasan tentang ragam aplikasi komunikasi data, bisa kalian simak, ya. Nanti untuk materinya bisa kalian download di Classroom yang Ibu upload nanti, ya, di masing-masing kelas daring kalian. Ya, silakan bisa disimak. Ya, untuk pertemuan kedua ini, ya, dengan kompetensi dasar memahami ragam aplikasi komunikasi data, di mana untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu kalian diharapkan nanti bisa menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Berikutnya, ya, materi pelajaran kita yang pertama adalah tentang konsep komunikasi, ya, di mana untuk komunikasi itu tadi sudah seperti yang Ibu jelaskan, ya, komunikasi dengan orang lain, komunikasi mungkin dengan diri sendiri, ya, itu merupakan bentuk contoh komunikasi atau komunikasi yang bisa menggunakan teknologi seperti saat ini. Contoh sederhana saja, kalian menggunakan WhatsApp sebagai komunikasi berdasarkan teknologi yang sudah ada di era modern seperti ini. Kemudian, ya, ini untuk konsep komunikasi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan di sini, komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi atau berita juga antara dua pengguna atau lebih jumlahnya dengan tujuan saling memberikan feedback, ya, sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi proses komunikasi data tersebut memungkinkan bagi user untuk mengirim atau menerima data dari dan ke user yang lain. Jadi merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya, ini bentuk komunikasi yang bagaimana, nanti kalian bisa cermati. Komunikasi satu arah, kemudian yang ini bagaimana, ini komunikasi
dua arah, dan yang ketiga ini komunikasi dua arah juga, namun bentuknya dia saling bergantian, komunikasi yang dua arah namun bergantian, nanti ada istilah tersendiri di dalamnya. Kita lanjutkan ya. Dalam komunikasi tersebut jadi ada komponen utama. Yang pertama yaitu sender atau pengirim pesan. Kemudian yang kedua harus ada protokol. Protokol di sini contohnya adalah IP. Ya, IP address yang kalian kenal. Kemudian yang ketiga harus ada media transmisi. Media transmisi ini bisa dicontohkan sebagai kabel, kemudian wireless, nah itu salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah receiver, di mana receiver istilah ya, istilah bagi si penerima pesan yang dikirim tadi. Nah tentunya yang kelima ini harus ada pesan yang dikirimkan. Seperti yang ada pada gambar ini, contoh komunikasi. Di sini ada workstation, kemudian ada modem, di mana ini nanti ya modemnya ini mengirim data atau komunikasi tadi, informasi ke server. Jadi lewat modem lagi baru ke server. Ya. Yang berikutnya hampir sama ini tadi. Kita bisa lihat di sini elemen sistem komunikasi data, di mana dibutuhkan sender atau sebagai source-nya, ya, sumber datanya atau komunikasi tadi. Dia akan mengirimkan apa? Mengirimkan pesan menggunakan media atau medium. Media di sini yang digunakan adalah kabel, karena kita bicara tentang jaringan di sini ya, atau contohnya adalah sharing file, itu juga termasuk salah satu bentuk komunikasi data antar dua PC di sini yang seperti dijelaskan pada gambar. Nah, pesan ini nanti dikirimkan ke komputer yang kedua atau istilahnya disebut dengan receiver atau penerima pesan. Tentunya dibutuhkan sebuah protokol ya. Protokol di sini tadi contohnya adalah IP address, di mana IP address itu yang akan menghubungkan antara komputer satu dengan komputer kedua, atau dari sender ke receiver. Mungkin dari sini sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi ya. Untuk jenis-jenis komunikasi di sini ada komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi tertulis. Di mana ini jelas sekali ya perbedaannya. Komunikasi verbal itu komunikasi yang secara lisan, seperti presentasi, kemudian pemaparan hasil kerja, kemudian diskusi, ada lagi yaitu dialog dan telekonferensi. Ya, tipe yang seperti ini harus memperhatikan kualitas pesan yang disampaikan, yaitu berupa ucapan, kata-kata, menggunakan nada yang tinggi atau nada yang rendah. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Bisa dicontohkan di sini menggunakan aspek gerakan tubuh atau body language. Body language ya, gerak tubuh. Di mana gesturnya tadi ya, kita bisa mengetahui dari gerak tubuh tadi. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi secara tertulis. Ini yang sering kalian gunakan ya, komunikasi secara tertulis, walaupun itu sudah menggunakan teknologi ya, itu tetap masuk kategori komunikasi secara tertulis. Contohnya kalian bisa chat ya, mengirim pesan. Kalau dulu itu SMS, sekarang chat menggunakan aplikasi WhatsApp misalnya yang sederhana. Bisa mengirimkan tulisan,
gambar juga ya, atau simbol dan bentuk yang lain kepada si penerima pesan tadi. Oke, yang berikutnya, nah ini ada lagi ya, metode komunikasi. Yang pertama, komunikasi secara tidak langsung, contohnya tadi ada telepon, SMS, chatting, telekonferensi maupun email. Kemudian untuk komunikasi langsung, di sini contohnya komunikator dan komunikan selalu bertatap muka tanpa bantuan media. Jadi ini bertemu langsung bisa bertatap muka. Lanjut. Ya, untuk pengertian data, informasi dan pengetahuan. Jadi bedanya di sini untuk data ya. Data ini nanti diolah menjadi informasi di mana menjadikan hasilnya adalah sebuah pengetahuan yang akan diterima oleh penerima pesan. Dan ini tadi ya yang terakhir. Nah, tadi seperti gambar, contoh gambar tadi yang ada di depan. Untuk model komunikasi data itu ada 3. Yang pertama, model komunikasi simplex. Bisa kalian lihat di sini. Simplex, kemudian yang kedua adalah half duplex, dan yang ketiga adalah full duplex. Di mana untuk simplex yaitu pengiriman data searah dari pengirim ke penerima, jadi hanya bisa dilakukan searah. Beda dengan half duplex. Kalau half duplex itu mengirimkan data ya, jadi dari pengirim ke penerima ataupun sebaliknya, namun dia secara bergantian. Contohnya tadi menggunakan HT ya, jenisnya tadi contohnya menggunakan HT atau handy talkie. Untuk yang ketiga, pengiriman komunikasi, pengiriman data ya dengan istilah full duplex, atau di sini bisa dijelaskan yaitu si pengirim dan penerima bisa saling bertukar informasi, mengirim data secara dua arah atau bolak-balik ya, tidak harus bergantian. Contohnya di sini adalah penggunaan handphone ya, telepon tadi ya, jadi saling bertukar informasi secara ini langsung. Kedua-duanya bisa saling bertukar informasi. Nah, dari sini cukup penjelasan tentang ragam aplikasi komunikasi data. Jadi nanti sudah mulai ada latihan keterampilan untuk kalian. Silahkan nanti kalian siapkan aplikasinya, bisa menggunakan Skype ya. Nanti silahkan kalian install. Dan apa yang harus kalian lakukan? Coba nanti kalian melakukan video conference dengan teman ya. Jadi bagaimana cara instalasinya, kemudian bagaimana cara kalian bisa berkomunikasi dengan teman kalian minimal 5 orang. Ya, itu saja dari Ibu. Silahkan nanti kalian coba sebagai langkah keterampilan pertama untuk kalian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa kita diskusikan ya. Untuk hari ini cukup pertemuan kedua kali ini. Silahkan kalian mengeksplor keterampilan kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.